Shalom semuanya, saya mengucapkan selamat Natal buat kita semua. Ada satu kata kunci tentang Natal yaitu given atau diberikan. Yesaya pasal 9 ayat 5a berbunyi demikian. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan, given, untuk kita semua. Dan Yohanes pasal 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan. Jadi Tuhan memberikan, He gave anaknya yang tunggal. Jadi Natal bukan tentang apa yang kita berikan atau kita lakukan untuk Tuhan. Tapi Natal sebetulnya bicara tentang apa yang sudah Tuhan terlebih dahulu berikan dan lakukan buat engkau dan saya. Ada dua hal yang saya mengajak kita merenungkan melalui momen Natal ini, hal yang sangat penting. Yang pertama, bicara God initiated. Tuhan yang terlebih dahulu mengambil inisiatif. Allah selalu mengambil langkah pertama. God made the first move. Nah, sebelum kita mencari Dia, bahkan sebelum kita sadar tentang bahwa kita adalah manusia berdosa, dan sebelum kita bahkan ada keinginan untuk berubah, Tuhan terlebih dahulu melangkah. Dia mengambil langkah pertama, Dia terlebih dahulu bertindak untuk menyelamatkan kau dan saya. Jadi inilah bicara kasih karunia, bukan kita yang mencari Dia, tapi Dia yang mencari kita. Ini adalah jantung dari berita Injil kasih karunia. Artinya kita tidak layak menerimanya, tapi Tuhan yang berinisiasi untuk menyelamatkan dan menjangkau kita semua. Nah, poin yang kedua adalah bicara God gave, bicara Tuhan memberi. Jadi kita bersyukur kita menerima hadiah yang terbaik, yaitu anaknya yang tunggal, yaitu Kristus Yesus sendiri, firman yang telah menjadi manusia, tinggal di antara kita, bahkan memberikan hidupnya dan nyawanya dengan mati di kayu salib. Namun kita bersyukur Dia mati, dikuburkan, dan Dia juga mati dan kemudian bangkit untuk menjadi Tuhan dan Raja atas hidup kita. Bahkan kita diberikan status yang baru menjadi anak Allah. Kita bersyukur bahwa Tuhan Yesus mau datang ke dunia, dwelling among us. Dia bukan hanya datang ke dunia, tapi Dia juga mau datang dalam hati kita dan dalam kehidupan kita. Di dalam Yesaya pasal 5, kalau kita baca secara lengkap, ada 4 titel di sana tentang Yesus Kristus. Dia adalah penasihat ajaib. Kita artinya perlu hikmat di dalam kehidupan ini. Kita juga bersyukur bahwa Yesus disebut juga sebagai Allah yang perkasa. Artinya kita perlu kekuatan dan kuasa daripada Tuhan untuk menjalani kehidupan ini. Dan Dia juga disebut sebagai Bapa yang kekal. Artinya Dia mengasihi kita dengan kasih yang tidak berkesudahan, kasih yang sejati. Dan kita bersyukur Dia disebut adalah Raja Damai, Prince of Peace. Artinya kita bersyukur kita hanya mendapatkan damai sejati, bukan seperti yang dunia ini berikan, tapi damai sejati dari Sang Raja Damai. Itulah sebabnya kalau kita punya damai sejati dalam diri kita, saat kita punya kasih Tuhan yang sejati, makanya kita bisa menjadi pembawa damai buat orang-orang sekitar kita. Kalau kita perhatikan dari Yohanes pasal 3 ayat 16, mari kita renungkan ayat ini menjadi dasar atau motivasi mengapa Allah itu berinisiatif, mengapa Dia memberi, karena dasarnya kasih. Kasih itu membuat Dia rela mendahului, Dia mengasihi orang-orang yang tidak layak dikasihi, Dia mencari kita orang berdosa. Kasih itu memberi, kasih itu rela berkorban, kasih itu rela menjangkau engkau dan saya dimanapun keberadaan kita, apapun situasi kita. Dia Allah yang aktif, Dia tidak pasif, Dia bukan hanya menunggu, tapi mencari, mengejar kita dengan kasih yang tidak berkesudahan. Kalau kita bicara tentang Natal, mengingatkan kita bahwa Natal dimulai dari Tuhan sendiri. Jauh sebelum Yesus datang ke dunia 2000 tahun yang lalu, sebenarnya Natal sudah dimulai dari kekekalan. Natal mendahului peristiwa Bethlehem, kandang domba, palungan, orang Majus, gembala-gembala. Dan Natal sudah ada di pikirannya Tuhan di zaman kekekalan. Dia sudah merencanakan untuk melakukan karya penyelamatan buat engkau dan saya.
Itulah sebabnya kalau kita tahu bahwa Tuhan itu mengasihi, Dia berinisiatif, Dia memberi, mari kita hidup dengan keberanian, dengan confident, bukan ketakutan. Mari kita hidup menjadi orang-orang yang antusias, menjadi orang-orang yang semangat, menjadi orang-orang yang hidup juga penuh dengan pengharapan, bukan di dalam keputusasaan. Jadi Natal bicara Tuhan yang memberi. Mari kita menerima hadiah yang terbesar, yaitu Kristus Yesus buat engkau dan saya. Jadi jangan lupa untuk teruskan sukacita dan berita Natal kepada teman-temanmu dan juga orang-orang sekitarmu. Kiranya kita mesti mengerti bahwa Natal dimulai dari Tuhan sendiri dan kita meneruskannya. Mari tundukkan kepala kita berdoa. Saya mau berdoa buat kita semua. Boleh letakkan tangan kita di dada kita. Tuhan Yesus, aku bersyukur pada hari ini lewat pesan Natal yang spesifik yang Kau mau berikan kepada kami semua. Bahwa Engkau berinisiatif dan Engkau memberi. God initiated, God gave. Inilah makna Natal yang dimulai dari Engkau sendiri, bukan dimulai dari kami, bukan dimulai dari perayaan, bukan dimulai dari acara-acara, dekorasi, pohon Natal dan sebagainya, hadiah-hadiah dan pesta yang dilakukan, tapi Natal dimulai dari Engkau sendiri. Biarlah hari ini kami boleh mengalami perjumpaan dengan Engkau, kami juga boleh berjumpa dengan hikmat, dengan kuasa, dengan kasih-Mu yang tidak berkesudahan, dan juga menemukan damai sejati buat kami semua. Kiranya Tuhan menguatkan kami di momen Natal 25 Desember 2025 ini. Kami menutup tahun ini di bulan yang terakhir di tahun ini dengan menyadari bahwa kami tidak sendirian, tapi Engkau mengasihi kami dengan kasih yang kekal dan akan membawa kami masuk ke tahun yang baru 2026. Tuhan memberkati dan menyertai kami semua. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Merry Christmas. Selamat Natal. Dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.